Tuan muda ingin tahu apa ada lagi yang Anda butuhkan di toko? Dania udah mengerutkan bibirnya kesal. Mau mengirim apa lagi kalian, ha? Kenapa tidak sekalian kalian kirim Pak Mun untuk mengurus rukoku? Tidak ada, sampaikan terima kasih yang mendalam saya kepada Tuan Saga. Maksudnya kepada suami saya. Diakhiri dengan tertawa sebal. Baik, akan saya sampaikan. Saya juga akan menyampaikan informasi kalau Tuan muda akan makan malam di rumah hari ini. Apa? Hei, tunggu. Jam berapa dia pulang? Sampai jumpa lagi, Nona. Hei, berbah. Aku belum selesai bicara. Kenapa dia seenaknya saja seperti tuannya? Aku harus menyelesaikan semua urusan toko dulu. Dania memesan makan, memilih menu spesial dan minuman spesial. Semua yang serba spesial dengan porsi 10 orang. Tidak, dia memesan untuk porsi 15 orang. Biarkan saja, aku akan berpoya-poya. Dia kan kaya raya. Tika sampai tercengang dengan pilihan menu Dania. Mbak, ini bener nggak apa-apa? Tika, nggak apa-apa. Kalau ada yang mau kamu pesan aja. Ayo, kita buang sial dengan menghabiskan uang laki-laki gila itu. Selepas mandi berendam dengan sedikit aromaterapi membuat tubuh Dania rileks. Aku ingin tidur aja rasanya, capek sekali. Dania menjatuhkan tubuhnya di atas tempat tidur, berguling ke kanan dan ke kiri. Nyaman sekali. Di toko tadi sungguh melelahkan. Dania meraih HP-nya. Sekretarisan belum memberikan info kapan Saga akan kembali. Tapi Dania berpikir kalau dia tidur pun Pak Mun pasti akan membangunkannya nanti. Akhirnya gadis itu malah terlelap di atas tempat tidur. Sementara itu, selang waktu tidak lama, mobil milik Saga udah memasuki gerbang utama. Sekretarisan udah memberikan informasi kepada Pak Mun. Nona Dania sedang tidur, Tuan Muda. Setelah dia membaca pesan dari Pak Mun. Biarkan dia. Baik. Han mengetikkan pesan cepat, lalu mengirimkannya kepada Pak Mun. Mobil menepi tepat di halaman rumah. Pak Mun udah berdiri di dekat pintu, berjalan mendekat menyambut Saga. Saga mengisyaratkan agar Han boleh pergi. Sekretaris itu menganggukkan kepalanya, menunggu diam sampai Saga menghilang dari balik pintu. Tuan Muda, Nyonya mengundang seorang tamu untuk makan malam bersama. Pak Mun membantu Saga melepaskan jasnya. Persiapkan aja semuanya. Di mana Dania? Tidak peduli dengan tamu yang diundang ibunya. Nona muda sedang tidur di kamar. Pak Mun mengikuti langkah Saga sampai masuk ke dalam kamar. Saga mengedarkan pandangannya menyapu ruangan. Melihat tempat tidur, tersenyum sekilas melihat Dania tergelak di sana. Pak Mun bergegas mengambilkan sandal dan melepaskan sepatu. Apa Anda mau mandi? Keluarlah, aku mau istirahat sebentar. Baik, Tuan Muda. Pak Mun menganggukkan kepalanya, lalu beranjak keluar kamar. Lihat ini, beraninya tidur saat aku pulang kerja. Saga duduk di bibir tempat tidur, menusuk-nusuk pipi Dania yang kemudian menggeliat. Tidak tahu apa yang mendorong tubuhnya sampai dia ikut ambruk di samping Dania, mencium pipi gadis yang terlelap itu. Aku pasti udah gila. Tapi Saga seperti menikmati raut nyaman istrinya yang tidur di sebelahnya. Kini Dania udah duduk di sofa, terjaga dengan keterkejutannya. Melihat situasi, dia mendengar suara air di kamar mandi, artinya Tuan Saga udah kembali. Laki-laki aku ketiduran, padahal jelas-jelas tahu Tuan Saga akan pulang untuk makan malam di rumah. Dia sedang mandi kan? Bagaimana aku memberikan alasan kepadanya nanti? Oke, yang penting minta maaf dan tersenyum. Mau dia melemparkan handuk atau sandal sekalipun, aku harus tetap tersenyum. Dania mengepalkan tangan penuh semangat untuk menyelamatkan diri. Kau sudah bangun? Saga muncul dari dalam ruang baju, sudah memakai pakaian lengkap, rambut udah disisir dengan rapi. Kenapa dia bisa tampan begini sih? Kalau saja aku bukan pembantunya. Istrinya. Istri yang seperti pembantu.
Terserahlah, aku disebut apa? Aku pasti jadi fansnya. Maaf tuan, Saga melotot. Maaf suamiku, kenapa inget aja sih kalau aku salah memanggil? Saga menjatuhkan tubuh di sofa, menarik lengan Dania untuk duduk kembali. Gadis itu menggeser tubuhnya, lagi-lagi supaya berada di jarak aman, baik disentilin ataupun aroma parfumnya. Apa yang kau kerjakan hari ini? Membereskan toko? Kau suka? Tersenyum bangga seperti udah menaklukkan negara dan mendapat kemenangan. Padahal mah cuma nyusahin orang aja bisanya. Tentu aja toko saya jadi lebih indah dan nyaman berkat Anda. Suka kepalamu. Saya harus berterima kasih karena kepedulian Anda. Baguslah, kau tahu berterima kasih. Tersenyum kejut dan geram. Apalagi sih sekarang? Hentikan menyentuh rambutku ini. Apa yang kau pakai untuk rambutmu ini? Saga menggulung lagi rambut Tania, membuatnya menggeser duduk. Sampai mereka berdempetan, karena kalau dia tidak melakukannya, rambutnya tertarik dan dia yang kesakitan sendiri. Wangi apa ini? Kamu pakai sampo apa? Apa? Kenapa menciumi rambutku? Ini kan rambut yang katamu jelek dan membuat matamu sakit. Saya pakai sampo di kamar mandi, sama seperti yang Anda pakai. Benarkah? Kenapa wanginya beda? Coba cium punyaku. Saga menyodorkan kepalanya. Dania di sampingnya cuma bisa mengernyit. Apa-apaan dia ini? Cium wangi rambutku. Menyadarkan kepalanya. Baik. Dania bangun dari duduk, berdiri di hadapan Saga, mencium rambut dari kejauhan. Karena tidak terlalu tercium, dia mencoba mendekatkan hidung, namun menjauhkan badannya. Gimana wanginya? Sok berpikir dan bergumam sebentar. Ini kan yang jelas sama. Kita kan memang pakai sampo yang sama. Sepertinya sama. Hidungku. Kenapa Anda bangun sih? Hei, aku menyuruhmu mencium aroma sampo di rambutku, bukan mencium kepalaku. Kau sedang cari kesempatan menciumku. Apa? Kan kamu yang bangun tuan muda sialan. Hidungku aja terbentur. Siapa juga yang mau menciummu? Sudah gila apa aku? Anda yang tiba-tiba bangun, hidung saya saja sampai terbentur. Sudah mengaku saja, kau memang mau menciumku kan? Banyak alasan. Saga menunjuk hidung Dania yang berwajah kesal. Cium aroma rambutku, bukan cium kepalaku, katanya lagi dengan wajah puas. Tidak tuh, Saga sudah melotot. Tidak suamiku, kali ini kumaafkan kamu ya. Saga bangun dari duduk dan berjalan keluar dari kamar. Hei, tunggu. Luruskan dulu kepala kesalahpahaman ini. Siapa yang mau menciummu? Aku sama sekali tidak bermaksud menciummu tadi. Kan kamu yang bangun. Setelah bisa menguasai segenap hati dan emosi, Dania bergegas menyusul keluar ruangan, mensejajarkan langkah Saga yang besar. Dia berjalan tepat di belakang suaminya. Bruk, tubuhnya menempel di punggung Saga. Lihat kan, kamu cari-cari kesempatan menciumku lagi. Saga membalikkan badan, menyeringai sambil mencubit hidung Dania. Siapa yang mau menciummu? Kenapa juga berhenti mendadak begitu? Tuan, apa perlu kita periksa ke dokter kejiwaan? Sepertinya Anda mengidap penyakit narsis yang akut. Bahkan mungkin seluruh tubuhmu udah dipenuhi dengan kenarsisan yang hakiki. Saya sedang melamun tadi dan Anda berhenti mendadak. Banyak sekali alasanmu. Aku sedang tidak membuat alasan dan aku juga tidak mau menciummu. Saga melanjutkan langkahnya, menuruni tangga. Berhenti lagi langkahnya. Untung saja Dania menyadari. Jadi dia juga berhenti. Dania mengintip dari balik punggung Saga. Bukankah itu Helena? Selamat malam Saga. Helena sedang meletakkan sendok di meja makan. Ibu di sampingnya menyentuh tangannya.
Ibu yang mengundang Helena ke rumah, nggak apa-apa kan? Bawakan buah ke ruang kerjaku. Pak Moon yang berdiri menganggukkan kepala, lalu dia memberikan instruksi kepada Koki. Kemudian menyusul Saga ke ruang kerja. Lakukan saja yang ibu inginkan. Tanpa memandang Helena di samping ibunya, dia melangkah meninggalkan kesunyian. Semua terdiam. Hanya terdengar langkah kaki Pak Moon menyusul masuk ke ruang kerja. Dan ia duduk di kursi di dapur, mengambil sekotak stroberi dari kulkas, lalu memakannya, sambil melihat Koki yang sedang mengupas buah dengan hati-hati. Maaf ya Bu, aku memaksa ibu untuk mengundangku. Helena terduduk di kursi. Ada kepingan hatinya yang terluka. Dia kecewa bercampur sedih. Setelah pulang ke tanah air, dia tidak pernah membayangkan akan seperti ini reaksi yang ia dapat dari Saga. Tidak, sudah seharusnya kamu datang, Helena. Ayo, lakukan semua cara yang kamu bisa untuk kembali kepada Saga. Ibu mencoba menguatkan. Dia ingin mempunyai menantu seperti Helena, wanita yang bisa ia banggakan saat perkumpulan para sosialita. Helena melirik Dania di kursi dapur. Dia tersenyum saat mereka bersih tatap. Dan mungkin karena kadar tidak tahu malunya atau kepercayaan dirinya sangat tinggi, dia mendekati Dania. Dania, maaf ya membuatmu sangat tidak nyaman. Pasti ya, aku sangat akrab dengan ibu. Jadi dia memaksa aku datang untuk makan malam di sini. Tidak apa-apa, Nona. Kenapa kamu masih canggung begitu? Panggil aja aku Helen. Bolehkah kita berteman? Helena mengulurkan tangannya. Tentu aja, Nona. Dania menerima uluran tangan itu. Ya, inilah tujuannya. Menjadi teman Helena. Bangun udah muncul. Dania udah mengambil nampan berisi buah yang diminta Saga tadi. Bersiap membawakan ke ruang kerja, namun langkahnya terhenti saat melihat Pak Moon yang sepertinya merasa tidak enak. Nona Helena, Tuan Muda meminta Anda membawakan buah ke ruangan kerja. Dia menatap Dania seperti permintaan maaf. Gadis itu menjawab dengan senyuman seperti biasanya. Entah kenapa aku kok merasa sedih ya, padahal harusnya aku kan senang. Dania menyerahkan nampan yang ia pegang pada wanita di depannya, yang tersenyum sangat senang menerimanya. Ia seperti menang. Maaf ya Dania. Tidak apa-apa Nona, silakan. Dania menatap setiap langkah kaki Helena dengan dada yang berkecamuk. Kasihan sekali kakak iparku. Sekarang bersiap-siaplah. Iya, bersiap-siaplah. Ibu ikut bicara. Bersiap-siap untuk apa? Wajah polos Dania padahal tentu dia tahu maksud perkataan mereka. Tentu saja keluar dari rumah ini. Sophia dengan kesal membalas. Dania maju mendekat menepuk bahu adik iparnya. Adik ipar, kalau kamu sebenci itu, katakan saja kepada kakakmu untuk menceraikan aku. Tapi, kalau kamu berani sih, tawa Dania menantang harga diri adik iparnya. Gak berani kan? Kalau begitu berhenti menggangguku. Kau? Sophie, hentikan. Kalau kakakmu mendengar keributan, nanti malah kamu yang akan dihukum. Ibu melerai anaknya yang udah seperti ingin menjambak rambut Dania. Dania memilih berjalan ke rumah belakang. Menunggu di rumah utama hanya akan membuatnya sesak napas. Udara di luar rumah sangat sejuk karena jarang bisa menikmatinya. Dania merasa suasana rumah utama dan rumah belakang itu udah seperti surga dan neraka. Segarnya, gumamnya pelan menghirup udara. Apa yang mereka lakukan di ruang kerja ya? Mengobrol? Berciuman? Atau... Berhentilah berpikir mesum Dania. Apa ini akan berjalan dengan mudah ya? Ayolah, kamu bahkan belum memulai apapun. Masa udah takut begini? Bukankah aku udah melihat kegigihan Helena? Ya, gadis itu pasti bisa melunakkan hati Tuan Saga. Apa aku bisa pergi dari tempat mewah ini ya? Pergi bebas. Walaupun bercerai,
tapi bisa pergi tanpa kebencian. Nona, kenapa Anda di sini? Pelayan yang biasanya menemani Dania mengobrol mendekati. Bukankah Tuan Saga ada di rumah? Sudah waktunya makan malam kan? Tanyanya sambil duduk di samping Dania. Duduklah, udara hari ini sejuk ya? Iya. Apa ini karena Nona Helena datang? Pelayan wanita itu bertanya lembut, seperti biasa, meraba kegundahan hati nona mudanya. Nona Dania kan udah menjadi istri tuan muda. Kenapa masih mengkhawatirkan hal seperti itu? Kamu pasti tidak tahu kan kenapa aku bisa ada di tempat ini? Aku hanyalah gadis yang dijual ayahku untuk menebus hutang. Aku bukanlah wanita istimewa yang dipilih Tuan Saga. Bukankah Helena sangat cantik? Nona, Anda juga sangat cantik dan baik. Dani hanya membalas dengan tertawa. Bukankah mereka pasangan yang serasi? Nona juga serasi dengan tuan muda. Apa sih? Saat mereka masih berbincang, Pak Mun muncul mendekat. Nona muda, sudah saatnya kembali. Tuan muda udah keluar dari ruangan kerja. Iya Pak, aku masuk dulu ya. Iya Nona. Pelayan wanita yang menemani Dania bangun dan menundukkan kepalanya. Kenapa aku terhibur dengan kata-kata sederhananya ya? Aku jadi ingin mentraktirnya jalan-jalan dan juga makan di luar. Terima kasih Maya, udah menjadi temanku di lubang neraka ini.